Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya, Joko Supriyadi dari JS Collection, Krisadi Channel Jakarta. Mari kita awali perjumpaan kita dalam sebuah doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Kita berada pada tayangan 212. Ada materi sederhana yang mungkin saya lupakan. Mumpung ingat, saya sampaikan pada saat ini. Temanya adalah keris sajen atau keris putut sajen. Sekaligus saya akan mereview 3 pusaka 7179, 9106 dan 9109. Ketika kita bicara tentang keris sajen atau keris putut sajen, itu adalah sebuah keris yang dibuat secara teknik iras menyatu, di mana mulai bilah sampai ke ujung pegangan tangan atau handle itu dibuat secara menyatu. Itulah secara definisi kita sebut sebagai keris sajen. Kenapa kita sebut dengan keris sajen? Karena secara fungsi lebih dipakai untuk tujuan sesaji, ya, atau persembahan. Persembahan dalam arti untuk tujuan bersyukur. Kenapa dinamakan putut sajen? Pututnya karena pada handle-nya tadi dibuat seperti manusia dengan sesuatu tipe yang relatif sederhana. Mari kita lihat satu contoh keris sajen nomor 7179 yang ada di web. Kita lihat ornamennya seperti manusia, mulai dari rambut, muka, kepala, tangan. Yang kita lihat adalah sebuah keris. Ternyata keris ini ukurannya adalah secara bilah 33,5, panjang keseluruhan dari ujung sampai bawah itu 42 cm. Ini keris sajen look 5. Karena looknya itu ada di atas, mulai dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Banyak orang menyebutnya sebagai keris Murmo Malelo. Entah dia yang berkembang kacang atau bergandik polos. Kita ambil yang sederhana saja, keris sajen atau keris putut sajen look 5. Tentunya kita tahu keris yang seperti ini orang akan mengatakan sebagai keris dengan pamor kulit semongko. Dari komponen material dan garap nampak kita tangguh Cirebon Sepuh. Ukuran Cirebon Sepuh sendiri kalau saya identik setara dengan era-era Mataram. Ketika kita melihat keris sajen yang seperti ini, akhirnya timbul pertanyaan apakah dia masuk dalam satu definisi keris dalam kaidah Tosanaji. Kalau menurut saya masuk, karena keris ini jelas mempunyai suatu condong leleh dan dia terbuat dari minimum 2 logam, campuran 2 logam atau lebih, dan dia ukuran. Kalau sudah ukurannya secara bilah 33,5, ini sudah pada sesuatu tataran keris standar. Walaupun kita sering tahu keris putut sajen tersaji dalam bentuk yang model-model patrem yang kecil-kecil. Tentunya secara ukuran sudah masuk. Bagaimana dengan pemahaman Linggayoni? Hubungan antara gonjo dan besi. Namun kita sama-sama tahu kalau suatu keris sudah dibuat dengan kaidah iras, berarti Linggayoni dianggap sudah menyatu dan tidak perlu kita permasalahkan.
Jadi kalau kita masukkan dalam satu kaidah definisi Tosanaji, dia sebagai keris secara definisi masuk. Kemudian banyak orang yang bertanya, orang menyebutnya sebagai keris, istilahnya ya keris Mojopahit. Kalau saya tidak sependapat keris Sajen disamakan dengan keris Mojopahit, hanya karena seorang sejarawan Belanda yang saat itu menulis cerita mengamati banyak anak-anak keris di Mojopahit yang bermain keris-keris kecil seperti sajen itu kemudian disebut sebagai keris Mojopahit. Karena kalau bicara sesajen itu adalah sesuatu di mana suatu masyarakat mengenal Tuhan dan menunjukkan rasa syukur, menyampaikan suatu sesaji. Di situ orang kenal keris sajen. Bayangkan ini adalah Tangguh, Cirebon, Sepuh, sehingga jauh dari Mojopahit. Kemudian bagaimana bentuk lain daripada keris-keris sajen atau putut sajen tadi? Pada web keris nomor 9106, saya melihat ada suatu keris pututnya lebih bagus, namun gambarannya adalah rambutnya keribu. Namun ketika kita tarik ternyata bukan keris, tetapi adalah miniatur pedang. Yang seperti ini pun juga kita sebut sebagai keris sajen atau putut sajen. Justru yang perlu kita pertanyakan ketika miniatur rambutnya adalah miniatur rambut dalam bentuk keriting seperti ini, apakah mungkin ini merupakan suatu akulturasi budaya dengan saudara-saudara kita yang ada di timur? Karena di Jawa paling orang rambutnya lurus atau ombak, kalaupun kalau ada gimbal tapi tidak berbentuk kruwel yang seperti itu. Tapi paling tidak bentuk lain kita bisa tangkap ada yang berbentuk seperti pedang. Itu keris nomor 9106. Terus ada bentuk apa lagi? Kalau ini saya tangguh karena besinya, karena materialnya ini era-era Mojopahit. Berarti tadi era-era Mataram di Cirebon Sepuh itu ada, di era-era Mojopahit ada. Yang keris ketiga yang saya akan coba tunjukkan ini adalah keris nomor 9109. Tentunya ini putut sajen juga, tapi bentuknya bentuk tombak. Karena kalau Anda mengenal tentang ada sesuatu tombak dalam bentuk belimbingan 3, yang satu ke atas, yang satu ke kanan dan ke kiri, yang bawahnya rata seperti ini, orang mengatakan sebagai buntut meme. Kalau dia tersaji dalam bentuk cis buntut meme. Kalau dalam bentuk tombak, orang menyebutnya adalah tombak buntut meme. Namun kalau kita coba nikmati dari sisi besi dan serat, nampak ini bisa kita kategorikan besi kabudan. Berarti yang kebanyakan besi-besi seperti ini adalah adanya di Singosari ke atas. Sehingga ini jelas menunjukkan ada yang berbentuk keris, baik itu yang patrem, yang sedang ataupun yang jumbo. Ada dalam satu bentuk yang pedang, ada yang bentuknya tombak buntut meme seperti ini, tombak. Dan sering juga banyak saya ketahui keris putut sajen berbentuk kujang. Sehingga dari gambaran ini memberikan gambaran kepada kita bahwa variasinya sangat macam-macam. Kemudian ada pendapat dari seorang senior, dan banyak yang saya kenal katanya seperti itu, menganggap bahwa keris sajen atau putut sajen sebagai prototipe keris yang ada sekarang. Karena dia melihat bentuk pututnya sangat sederhana, sangat primitif, sehingga seolah-olah prototipe itu ada keris sajen dulu baru lahir keris.
Kalau menurut saya terbalik. Saya tidak sependapat. Karena harus ada keris dulu, baru dibentuklah keris sajen. Kenapa demikian? Yang namanya orang sesaji, yang disajikan itu sesuatu yang bermakna dan berguna, karena dia ingin menunjukkan sesuatu rasa syukur. Misalnya sesaji kepala kerbau, karena kerbau itu memang sangat bermanfaat dan dagingnya juga enak, kepalanya disesajikan sebagai rasa syukur, dagingnya dimakan bareng-bareng untuk urusan bersama tadi. Jadi kalau menurut saya, apakah ini sebagai prototip keris? Kalau menurut saya terbalik. Harus ada keris dulu, baru setelah keris adalah sesuatu hal yang sangat bermakna dan memang ada sesuatu nilai di dalam keris itu. Karena bermakna, akhirnya sesuatunya dipakai sebagai sarana untuk sesaji dalam rangka bersyukur. Jadi menurut saya terbalik. Kenapa keris, ada pertanyaan lagi, kenapa keris sajen itu semuanya kelihatan sederhana? Dan banyak yang ketika telah dilakukan untuk sesaji, semuanya akhirnya untuk dilarung. Saya pikir tidak semuanya. Ya kalau nggak ngerti ya dilarung. Kalau bagus ya kenapa harus dilarung? Saya ingat cerita bagaimana keluarga saya melakukan suatu sesaji. Di pagi hari setelah kelar, kayaknya pisangnya kok enak ya saya makan. Kalau itu sesajinya ada kembang telon dikasih dalam air di gelas gitu, nggak enak dimakan, ya udah dibuang saja. Gimana kalau sesajinya ingkung, ayam, itu lebih enak lagi. Jadi menurut saya, apakah sederhana tidaknya daripada tosanaji yang dalam bentuk sujen, keris sajen atau keris putus sajen itu ya tergantung dari kualitas barangnya. Kalau yang bagus, ya seperti tadi saya katakan, ternyata keris sajen itu ada yang kecil-kecil kayak patrem, ada yang standar. Saya ketemu ada yang jumbo, ada yang bentuknya pedang, ada bentuknya dari tombak, ada bentuknya kujang. Jadi sangat variatif sekali. Jadi kalau apakah sederhana atau tidak, itu tergantung daripada strata sosial dari orang yang melakukan sesaji. Kalau petani yang bersesaji biasa, pedagang lebih luar biasa, bangsawan atau bahkan level raja lebih luar biasa. Ya barangkali banyak beberapa teman yang kurang piknik, tidak mampu menemukan keris sajen yang kualitas luar biasa, baik di sisi garapnya, baik di sisi pamornya, dari sisi bajanya, dan bentuk pututnya sangat wingit sekali. Jadi kembali lagi, memang kebanyakan ada yang sederhana. Itu secara bendawi. Bagaimana secara isi makna daripada semacam sesuatu keris untuk keris sajen tadi? Kalau menurut saya maknanya lebih dalam. Karena bagaimanapun juga keris sajen dibikin oleh seorang empu, menghembuskan sesuatu doa di dalam membuat sesuatu tosanaji, walaupun itu keris sajen, dan itu dipakai sesaji, diberikan satu doa oleh banyak orang juga. Sehingga menurut saya lebih bagus. Namun ketika ada orang yang bertanya, mana yang lebih bagus? Lah itu kembali lagi ke diri pribadi kita masing-masing. Kalau kita hanya senangnya keris dari sisi benda seni, tentunya ilmu kita di level tanting, ya kita akan pilih besi yang bagus, pamor yang luar biasa, garap yang mantap, dan lain sebagainya. Kalau orang berkeris sudah pada level tajek memandang keris secara filosofis, udah urusannya mana keris yang punya sesuatu tingkat rasa yang lebih kuat. Bagaimanapun juga keris adalah urusan yang terkait dengan urusan perjodohan, saudara. Dan kalau kita sudah ngomong perjodohan, pasti akan menimbulkan lebih banyak baiknya daripada buruknya.
Makanya saya sering kali di setiap kesempatan berani untuk ngomong pada siapapun juga. Kalau kamu berkeris, keluargamu hancur-hancuran, tinggalkan. Itu bukan jodohmu. Kalau Anda berkeris, urusan tentang karir, usaha, jadi tidak bagus, tinggalkan keris. Karena itu bukan perjodohan kita. Ketika semua baik-baik sesuai dengan kondisi perjodohan kita, apa jeleknya keris? Tidak ada. Semuanya tergantung daripada mana yang paling pas buat kita. Di akhir cerita saya sering mengungkapkan, kalau kita berkeris itu mbok jangan hanya sekedar dilihat. Ketika kita berkeris, mbok coba dibaca makna yang terkandung di dalam tosanaji itu. Keris pun juga hanya sekedar jangan hanya dianalisa saja. Namun keris juga harus dirasa. Karena sebenarnya bermain pusaka tidak lain tidak bukan adalah permainan olah rasa. Demikian sajian yang saya bisa sampaikan pada pemahaman saya tentang keris sajen atau keris putut sajen. Semoga memberikan semacam suatu manfaat buat saudara-saudaraku sekalian. Jayalah Tosanaji Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Terlahir di Nusantara, kita punya suatu kewajiban untuk mengangkat langit Nusantara setinggi yang kita mampu angkat. Demikian perjumpaan kita. Rahayu, 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 sagung dumadi. Nuwun.